Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Aku Mataku TV, MBR Bank Raya TV. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di Big Studio Masjid Baitur Rahman Bank Raya telah hadir bersama kita Ustadz Andi Juliadi. Beliau insya Allah akan menginformasikan tentang dakwah mencintai Rasulullah. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Senang kami di sini. Tadi sudah melakukan taklim dan sekarang kita bertausiah kepada para pemirsa kita. Ini Ustadz, kita mengambil topik dakwah mencintai Rasulullah. Kira-kira latar belakang atau harapannya apa yang terkandung di dalam itu, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita awali dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, dan salawat serta salam mudah-mudahan tetap selalu tercurahkan rasa cinta dan kerinduan kita dari dalam hati kita kepada manusia yang sangat mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para umatnya yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sebagai umat muslim wajib berdakwah. Karena dakwah itu kalau dalam bahasa Arab akar katanya da'a yad'u, artinya mengajak, menyeru. Menyeru Ustaz ya. Menyeru kepada kebaikan. Kebaikan ya. Artinya kalau menyeru kepada kebaikan itu tidak mesti kita jadi kiai dulu. Jadi sembarang orang bisa melakukan dakwah. Iya, setiap orang boleh berdakwah, bahkan wajib berdakwah. Dia faham atau tidak atau belum menguasai ilmu agama secara mumpuni, maka yang sifatnya dakwah, mengajak, menyeru kepada kebaikan, itu wajib. Ya. Menyuruh untuk melakukan kebaikan, menyuruh untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, menyeru kepada mereka untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya, itu adalah kewajiban bagi kita sesama umat manusia, wabil khusus kita sebagai seorang muslim. Ya. Maka mulai dari sekarang kita harus berpikir betapa pentingnya dakwah, termasuk bagi kita umat muslim dan muslimah. Karena kalau kita tidak berdakwah dan dakwah itu hanya dibebankan kepada ahlinya, katanya begitu, ya, maka kebaikan-kebaikan di dalam Islam, ibadah-ibadah di dalam Islam itu tidak menyebar. Bisa jadi nanti tidak ditaati oleh penganutnya, termasuk kita dalam umat muslim dan muslimah, termasuk mendakwahkan kepada mereka agar supaya lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang jikalau dia tidak lebih dahulu mencintai aku, kata Rasulullah, min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, meskipun terhadap anak-anaknya, terhadap kedua orang tuanya, bahkan seluruh umat manusia yang lainnya. Maka kita harus tumbuh kembangkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, karena Rasulullah itu satu-satunya jalan, bukan salah satu, satu-satunya jalan supaya kita mencintai Allah, agar kita mencintai Allah. Rasulullah adalah satu-satunya jalan supaya kita itu mencintai ibadah. Ya. Nikmat dalam melaksanakan ibadah. Tanpa mencintai Rasulullah kita tidak akan bisa menikmati ibadah kita. Betapa banyak anak-anak di zaman sekarang lebih mencintai orang-orang yang mohon maaf di akhirat tidak akan bisa memberikan manfaat. Idola. Idola. Idola dan syafaat ya. Seperti artis segala macam gitu. Iya. Bukan kita mau, wallahi tidak ada niat bagi kita untuk mendiskreditkan mereka-mereka, bukan. Jangan sampai aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh artis-artis kadang-kadang di jam-jam untuk ibadah, ini melalaikan kita. Karena banyak nih ya anak-anak zaman sekarang ini, anak-anak muda ngantri untuk
nonton Beli konser, tiket, ya. beli tiket, itu di jam-jam sholat gitu kan. Bahkan nonton konsernya masih di jam-jam sholat. Mana yang lebih penting? Akhirat apa dunia? Akhirat, Pak. Akhirat selama-lamanya. Dunia abadi, dunia sementara. Ya, jadikan dunia itu sebagai fasilitas. Ini menarik ini Ustaz. Di mana yang salahnya Ustaz? Kok artis lebih dikenal daripada Rasulullah? Apa yang salah? Apakah metodologinya? Apa medianya? Kira-kira itu. Ya, baik. Untuk di zaman sekarang ini kan kita banyak akses ya sebenarnya. Akses untuk dimanfaatkan sebagai media untuk berdakwah. Iya. Maka itu tadi kata saya sampaikan di awal, dakwah ini tidak boleh dibebankan kepada kiai saja, kepada ustadz saja. Semua umat muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW wajib berdakwah, menyerukan kepada mereka terhadap hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah. Nah, untuk menjalankan ibadah kepada Allah, perintah-perintah Allah, jalannya adalah Nabi Muhammad. Jalannya adalah mencintai Nabi Muhammad. Bagaimana bisa mencintai Nabi Muhammad sedangkan hati-hati kita ini lebih mencintai selain dari Nabi Muhammad SAW? Cinta kepada artis, cinta kepada ini dan lain sebagainya, melebihi daripada cinta kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah sendiri mengatakan tidak sempurna imannya, bahkan tidak beriman mereka kalau mereka tidak mencintai Rasulullah terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Sekali lagi kami tegaskan, Nabi Muhammad adalah jalan, satu-satunya jalan untuk bisa menikmati ibadah kepada Allah, untuk bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan yang lain kecuali satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita seorang dai, kita semuanya dai nih. Betul. Ya, ada dai sebagai MC, ada dai sebagai operator kamera. Banyak nih dai. Ya, tidak mesti langsung terjun ke lapangan. Jadi dai itu beda dengan ustadz ya? Beda. Kalau ustadz ada keilmuannya. Ya, keilmuan yang memang harus menyampaikan pelbagai macam hukum-hukum. Ya, karena memang harus serahkan kepada ahlinya. Apa hukum begini ustadz, apa hukum begini, serahkan saja kepada ahlinya. Kalau dai itu orang yang menyampaikan. Mengajak. Tepatnya. Mengajak. Ayo lo sholat, lo udah sholat belum? Belum, yuk kita sholat dulu, baru nanti kita lanjutin lagi urusan dunia. Gitu. Ini kadang-kadang banyak orang tersinggung kita mengajak, lah lu aja bukan ustadz katanya. Nah, itu ujian, Pak. Ujian ya. Kita masih mending, Pak ya. Kita dapat sikap, tanggapan, respon seperti itu oleh orang-orang ya. Ketika kita menyeru kepada kebaikan, itu. Ayo kita ini gini-gini. Sok suci loh gitu. Iya betul. Itu gitu. Yang sering kita terima. Mudah-mudahan kalam yang mereka keluarkan itu jadi doa juga buat kita, Pak. Iya. Dan menjadi hidayah juga buat mereka kalau kita sabar ya ketika merespon mereka. Jadi mungkin persepsi mereka terhadap diri kita kurang bagus. Tapi kita sudah menyampaikan sesuatu yang baik. Daripada disambit. Iya, ada yang hadisnya kalau nggak salah, unsur ila maqala wala tansu ila man fala itu Ustaz. Itu maqalat, ada maqalat. Ada maqalatnya ya. Maqalah. Jadi itu bukan hadis. Jadi bukan hadis itu. Ya, maqalah. Unzur maqala wala tanzur man qala. Jadi lihatlah perkataan, tapi jangan lihat siapa yang berkata. Siapa lihat yang berkata. Jadi itu sebuah kaulnya para ulama-ulama terdahulu. Jadi sekarang kalau kita lihat mengapa mereka banyak mengidolakan selain Rasulullah, mungkin pengaruh medsos Ustaz ya, digitalisasi, mungkin ada yang memframe seseorang itu hebat. Mungkin di para ulama kita juga, mungkin orang-orang yang ahli dalam itu memframe bagaimana para Rasulullah dan para sahabat berjuang, diceritakan di Rasulullah. Saya kira banyak itu sudah Ustaz, tapi mungkin mereka tidak fokus Ustaz ya. Kira-kira itu bagaimana digitalisasi dengan IT, dengan medsos ini. Iya. Makanya di media sosial itu Pak, coba kita syiarkan tentang bagaimana cara ihya sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan malu menggunakan pakaian alahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita jadi pakaian kesunnahan itu bukan menjadi penghalang kita untuk tampil di media sosial. Betul. Kadang-kadang kita suka merasa minder pakai gamis, pakai peci, pakai sarungan. Disitulah tantangan kita yang mesti kita lakukan ketika kita bermedia sosial. Ayo kita tampilkan ya
Ini loh pakaian kita. Seperti kita sekarang ini pakai sarung, Ustaz. Sarung. Ini kan sunnah Nabi SAW. Peci. Iya. Itu bahasa dalam hadisnya itu imamah. Tapi ada juga Ustadz itu harus keren, Ustadz pakai jas, pakai pakaian yang Yaitu lengkap. ziyadah, tambahan saja. Tambahan saja. Tambahan untuk jadi daya tarik saja kan. Jadi jangan sampai kita ini terlalu kaku Iya. dalam uniform. Iya. Fashionable lah, agak fashionable. Cuma dalam kategori yang jangan terlalu berlebihan. Jangan gitu. terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan, itu untuk memikat hati mereka juga. Tapi menurut kita Ustadz di medsos itu ada juga kelemahan karena banyak pendapat dari para ustadz yang kadang-kala membingungkan orang-orang yang followers yang mengikuti acara itu. Kan lain-lain ustadz, lain pendapat mengkaji sesuatu itu, Ustadz. Benar. Jadi gimana itu kira-kira untuk mengatasi itu, Ustadz? Kalau saya pribadi, hemat saya begini. Dalam berdakwah juga kita juga harus punya pembimbing. Oh, harus ada guru dulu ya. Nah, guru inilah yang jadi patokan kita. Oh, jangan semata-mata terpaku dengan medsos, Ustadz ya? Iya, gitu. Kita punya panutan, punya murabbi, punya guru. Iya. Pembimbing. Karena belajar agama itu tidak boleh kita sendiri mempelajarinya atau otodidak. Nah, para ulama mengatakan man ta'allama ad-din bil syekh fa syaykhu syaitan. Ini perlu kami sampaikan kepada para pemirsa Aku Mataku ya. Masjid Baitur Rahman. Belajar agama kudu dibimbing, Pak. Perlu dibimbing. Ya, wajib dibimbing. Man ta'allama ad-din bil syekh fa syaykhu syaitan. Siapa yang belajar agama tanpa ada yang membimbing, maka gurunya yang akan membimbing adalah syaitan. Bukankah syaitan itu menyesatkan? Iya. Nah itu. Maka kita perlu ada pembimbing guru. Nah guru inilah yang menjadi patokan kita. Terlepas adanya pelbagai macam perbedaan pendapat, itu jadikan ziyadatul ilm. Maka kebijaksanaan kita, kita harus munculkan bijaksanahnya kita. Betul. Dalam menyikapi. Ya. Saya punya guru, saya pegang ini. Nah, ketika ada yang berbeda pendapat, silakan. Iya. Cukup kaidahnya, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, bagi kalian amalan kalian. Betul. Nah, kalau ini diterapkan, insya Allah kita tidak bisa mudah saling menyalahkan. Karena banyak di akhir zaman sekarang ini kelompok-kelompok saudara-saudara kita sesama umat muslim lagi ini, Pak, yang merasa paling benar sendiri, sedikit-sedikit menyalahkan dan lain sebagainya. Ya. Cuma ini tantangan kita akhir zaman, Pak. Kita harus menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman. Iya. Nah, termasuk kita juga harus bersabar dalam dunia dakwah. Betul. Kalau kita tidak bersabar dalam dunia dakwah, apa yang mesti kita contoh dari Nabi SAW? Bukankah Nabi SAW bersabar dalam dakwanya? Makanya sampai saat ini Islam bisa kita rasakan. Jadi intinya kalau kita mau belajar agama itu kuncinya ada guru. Jadi tapi kenyataannya sekarang banyak kita lihat di masjid-masjid isinya orang-orang yang cukup tua, sangat tua. Anak-anak muda jarang kelihatan. Fenomena-fenomena ini Ustadz barangkali perlu suatu strategi. Jadi bagaimana pengalaman Ustadz mungkin sudah banyak di tempat-tempat lain melihat kondisi ini. Jadi begini, ya di akhir zaman dengan segala perkembangannya termasuk media sosial, kita juga harus lumayan super aktif, Pak, dalam mensyiarkan agama di dunia permedsos, medsos, dalam dunia medsos. Karena kalau kita tidak super aktif, di situ akan kita ketinggalan. Karena begini, akses di dalam dunia media sosial itu yang lebih banyak kalau kita perhatikan bukan unsur dakwah. Bukan unsur dakwah. Coba perhatikan saja. Gimana itu Ustaz? Tadi katanya mengajak, kan di medsos mengajak juga. Iya benar. Di dalam media sosial itu kalau kita tengok isinya, rata-rata kebanyakan itu urusan-urusan yang lain. Jadi yang dakwah sedikit saja. Nah, yang dakwah juga yang muncul ustadz-ustadz yang punya nama gitu ya. Betul. Punya nama. Kita yang tidak punya nama, apakah mesti harus punya nama dulu baru kita muncul di medsos? Oh, iya. Begitu. Maka saya ceritakan tadi. Betul. Jadi ada teman, dia manfaatkan medsosnya. Betul. Ya. Jadi semalam itu ada konser di Palembang. Di Palembang gitu ya. Ada konser. Jadi ketika mereka mengantri, itu di waktu-waktu jam sholat. Dia teman saya itu story, gitu ya.
story Instagram. Ini. Tapi dia sholat juga Ustaz ya? Tapi ya sholat dia. Mungkin yang tempat terdekat ya? Iya, sholat ada, karena di depan tempat itu ada masjid. Ada masjid raya juga di situ. Iya. Nah, makanya dia shoot, dia posting itu tujuannya itu tadi, untuk ini loh, beliau memberikan kabar kepada kita, inilah keadaan anak muda zaman sekarang. Iya. Kenapa mereka seperti itu? Kecintaan dengan Rasulullah minim sekali. Kalaupun mereka bersolawat, mungkin solawatnya hanya di dalam sholat saja. Betul. Jadi anytime lah sholat ya. Benar. Mana tempat ya. Everything, anytime dan lain sebagainya. Iya. Jadi kalau kita lihat begitu Ustadz, kalau dahulu kan banyak film-film tentang Rasul, tentang sahabat-sahabat Rasul. Mungkin gambaran itu perlu, misalnya bagaimana ketokohan Sayyidina Umar, kejujuran daripada Sayyidina Abu Bakar, kedermawanan daripada Sayyidina Utsman, dan keberanian dari Ali bin Abu Thalib. Kita tidak mendapat itu di Ustadz. Nah, di sini maksud kita ada suatu forum mungkin yang bisa menceritakan ini, atau sehingga timbul bahwa inilah yang menjadi idola kita, para Rasulullah, Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan perjuangannya itu Ustaz. Kira-kira begitu Ustaz. Makanya saya di beberapa tempat yang saya di situ ngajar gitu ya. Iya. Saya tawarkan kepada tempat tersebut agar untuk ada kajian Sirah Nabawi, dan alhamdulillah berjalan. Sirah Nabawi. Sirah Nabawi, dan itu sangat penting. Iya, iya. Pertama, kita bisa memperkenalkan ini loh sisi kehidupan Nabi Muhammad SAW, keluarganya begini. Betul, bahkan diceritakan di situ dari sisi keperawakan beliau. Perawakan beliau. Ya. Nah, ada keperawakan beliau. Jadi Nabi kita termasuk yang paling tampan. Wah, tampan Pak. Sama kita kenal selama ini Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Kata Anas bin Malik, ketampanan Nabi Yusuf itu hanya sepertiga Pak dari tampanan Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Kalau ketampanan Nabi Yusuf, ketampanannya itu memancing hasrat. Oh. Bukan kita menyalahkan ketampanan Nabi Yusuf, wallahi. Jadi para ibu-ibu kalau lihat itu. Nah, begitu. Iya. Nah, jadi kan di zaman itu kan ya, sebelum Zulaikha itu menjadi istrinya Nabi Yusuf. Iya. Nah, beliau itu kan mengumpulkan para pembesar-pembesar, wanita-wanita ningrat pada saat itu. Cantik-cantik. Serang dibuat ilustrasi sedang ngupas bawang. Begitu ilustrasinya seperti itu. Ada yang mengatakan mengupas buah-buahan. Buah-buahan ya. Bahkan itu kan ilustrasi, kita tidak tahu secara realnya gitu ya. Tapi ini kita jadikan ilmu saja. Iya. Jadi ketampanan beliau itu membangkitkan hasrat para perempuan itu. Iya. Jadi dominannya adalah nafsu. Iya. Ya, karena dilihat adalah zahir. Iya. Tapi kalau ketampanan Nabi Muhammad SAW, jadi ada sebuah kisah. Ya, itu Abu Jahal. Oh iya, cerita Abu Jahal itu Ustaz. Nah gitu, ketika lewat itu selalu menutup mukanya dengan rida. Atau uji kita tuh sabar. Sabar. Ya. Nah, uji kita orang Palembang tuh sabar gitu ya. Iya, sabar ya. Sorban. Sorban, mohon maaf. Sorbannya. Ya. Sorbannya beliau itu rida kan itu ya. Rida bagian atas. Jadi sorbannya itu ditutup mukanya. Tanya oleh sahabat-sahabatnya Abu Jahal, kamu kenapa setiap kali berpapasan dengan Muhammad itu kamu punya muka ditutup? Iya, iya. Ente tahu enggak? Itu kalau saya enggak tutup, saya punya muka ketika berpapasan dengan Muhammad katanya. Itu seakan-akan ketika saya melihat wajahnya, seakan-akan saya ingin memeluk agama yang ia yakini. Jadi Abu Jahal itu sebetulnya percaya. Sebenarnya percaya karena egonya tadi. Sama dengan iblis. Sama kayak Firaun. Gitu. Mereka tahu, mereka paham. Iblis juga seperti itu. Iya. Karena nafsu lebih dominan. Iya. Nah, egoisnya lebih tinggi. Nah, begitu. Akhirnya kan orang-orang yang seperti itu kan punya sifat kiber, sombong egois, hasad, dengki dan sebagainya. Orang-orang seperti ini, makhluk-makhluk yang seperti ini akan susah nantinya. Kata kalau umroh itu Ustadz kan di Mekah ya, katanya ada kuburan Abu Jahal. Ya. Bagaimana kondisinya? Apakah ada yang merawat? Ya, kalau sepengalaman kami itu ya, dan teman-teman juga banyak ke sana. Iya. Itu tempat pembuangan sampah, Pak. Di dunia aja sudah dihinakan ya. Nah itu makanya tadi, ini kan jadi gambaran kita juga.
Iya. Jadi gambaran kita juga loh, ini orang-orang yang membenci Nabi Muhammad, membenci dakwah. Iya. Nah ini, hati-hati, ini nasibnya seperti ini. Iya. Makanya kita yang berdakwah ini, dan juga kita jangan juga mendoakan ya. Ketika kita dibenci, maka jawab, balas saja dalam hati kita doa, ya Allah, mereka tidak paham, beri hidayah, sudah selesai. Iya. Tapi kalau Abu Jahal ini kan ya sudah dikasih peringatan, sudah dikasih doa oleh Rasulullah SAW, masih juga seperti itu, ya sudah, itu karena sifatnya seperti itu. Sama dengan apa? Saya lupa nama raja di Turki itu ya, yang sampai bau sampai sekarang. Iya. Iya. Apa namanya tuh? Lupa Ya, saya. Lupa. sampai tempat sekarang bau terus saya. Mustafa Kamal Atatürk. Ya, Mustafa Kamal Atatürk yang menjadi itu. itu juga gambaran dia bagaimana menghinakan Islam itu, Ustaz. Iya. Baik Ustaz, kita mungkin orang ingin sekali ketemu Rasul, mencintai Rasul. Bagi orang-orang yang paham, ada suatu kiat Ustaz untuk mencintai Rasul, mungkin bagaimana mendapatkan mimpi dari Rasulullah, Ustaz. Nabi SAW mengatakan, perbanyaklah aktsiru minas salati alayya. Iya. Perbanyaklah bersalawat kepadaku. Iya. Orang-orang yang banyak bersalawat artinya dia selalu sering menyebut nama Rasulullah. Iya. Bukankah orang yang selalu mencintai orang yang mencintai orang, Iya. seseorang yang mencintai seseorang, pasti selalu disebut namanya. Iya, betul. Itulah bukti kalau kita mencintai. Nah, kita mencintai Rasul bukan hanya sekedar mencintai sebagaimana kita mencintai pasangan kita. Ini lebih daripada itu, Pak. Betul, ya. Kalau pasangan kita mungkin hanya cukup di dunia, Iya. belum tentu berlanjut di akhirat. Iya, iya. Tapi kalau mencintai Rasulullah SAW tidak hanya di dunia, kita berlanjut nanti di akhirat, Pak. Iya, iya, iya. Maka kalau kita mencintai Rasulullah SAW, maka sering-seringlah menyebut nama Rasulullah SAW dengan cara apa? Bersalawat. Jadi bisa nanti hadir di dalam mimpi kita, Ustaz. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Karena para ulama-ulama terdahulu itu mereka bisa bertemu yaqzatan, yaqadha, artinya bertemu secara langsung. Iya. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Kalau Allah sudah berkehendak. Iya, iya. Gitu ya. Minimal kita bisa bermimpi Rasulullah SAW. Karena kalau sudah melihat wajahnya beliau SAW, dunia ini tidak ada bandingannya lagi, Pak. Kita tidak mau apa-apa lagi kalau sudah melihat wajahnya Rasulullah SAW. Semakin nikmat cinta kita kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Taala, semakin nikmat kita juga beribadah. Mungkin sudah betul-betul menjauhi maksiat kalau sudah ketemu Rasul. Sangat malu. Malu, Nah, itu. Kepada Rasulullah malu, kepada Allah Subhanahu Wa Taala sangat takut. Nah, inilah mungkin tanda-tanda perubahan iman kita, Pak. Iya, Jadi orang yang mendapat mimpi kedatangan Rasulullah itu berkah luar biasa, Ustaz, ya. Ya, alhamdulillah, berkah luar biasa. Dan Bagaimana kita meyakini bahwa ini memang saya semalam bermimpi dengan Rasulullah, bukan permainan orang-orang yang mungkin kita mengklaim bahwa itu saya semalam mimpi Rasulullah. Apa kira-kira? Mungkin ketika sadar atau ini betul-betul Rasulullah. Iya. Tiap orang-orang berbeda-beda, Pak. Iya, iya. Merasakannya. Cuma ada beberapa orang yang secara otomatis ketika dia bangun, dia langsung Teriak. sontak. Ya Rasulullah. Iya, iya. Ini Rasulullah. Iya, iya. Dan ingat, ketika Rasulullah, kita yakini itu Rasulullah, Iya. yakinlah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengatakan syaitan iblis tidak akan bisa menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hadir dalam mimpi. Dan yakini saja kalau misalkan memang kita sontak itu yakin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di dalam mimpi kita, insya Allah itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, jaga nikmat itu. Iya, iya. Karena tidak semua umat Muslim yang bisa bermimpi dengan Rasulullah SAW. Itu hadiah terindah dari Allah ketika kita hidup di dunia. Iya. Bukankah seluruh manusia, seluruh umat Muslim itu mendambakan itu ya? Iya, Rasulullah. Rasulullah SAW. Ustadz, jadi sebelum kita mengakhiri mungkin ada satu lagi. Kita Masjid Baitur Rahman, ya Ustadz, dalam memperingati Maulid tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Kita mendatangkan ribuan orang ke masjid ini dengan tetap berselawat. Tapi pertemuan itu setelah kami evaluasi, barangkali hanya banyak orang mengucap selawat, tapi memaknai itu agak, menurut pemahaman kami, agak kurang. Karena pasca itu sholat subuhnya orang ke masjid sedikit. Jadi tahun ini kami
mulai dengan prototipenya kami rubah, kami undang anak yatim, fakir miskin dan juga para hafiz datang ke sini, dan juga kami bergerak itu dakwanya keluar masjid, Ustaz. Kami uji coba, kami namakan sajadah, berkhidmat, berkhidmat dakwah dan hikmah, sajadah itu kepanjangannya. Jadi kita prinsipnya dakwah itu bergerak, jangan tinggal diam. Kalau tinggal diam ya kita sudah bikin di sini fasilitas yang nyaman untuk beribadah. Setelah itu terpenuhi, kita bergerak. Apa memang dakwah itu harus bergerak, Ustaz? Ya, baik. Saya rasa ini kan masalah teknis gitu ya, Ya. dalam dunia dakwah. Termasuk bagaimana kita memperkenalkan atau membumingkan kembali nama Rasulullah SAW yang mulia. Ya. Gitu ya. Makanya ketika saya ceramah Maulid Nabi, itu awalan saya, pembukaan saya itu sebelum masuk ke dalam inti pembicaraan, Betul. saya tanya dulu kepada para jamaah, kita ngumpul buat apa? Begitu, Ustaz. Saya begitu, Pak. Kita Agak ekstrim juga. Nah gitu. Ya, ya. Kita ngumpul di sini buat apa? Itu berdakwah juga itu. Kadang-kadang begini ya, ada juga ada teman kita yang di sebelah sana itu yang suka melarang untuk Maulid Nabi. Betul, betul, betul. Nah, gitu juga ya. Kadang-kadang bukan kita membenarkan juga ya, Ya, bukan. Kadang-kadang kita perlu berpikir juga di sini. Berpikirnya begini. Sambil saya bertanya kepada para jamaah, kita ngumpul ngapain sih sebenarnya? Atau hanya sekedar ngumpul sebatas seremonial saja? Betul, ya. Gitu. Ya. Paskahnya Ya. tidak ada apa-apa. Betul. Paskahnya tidak ada apa-apa. Ya. Implementasinya apa? Ya. Nah, tujuan kita apa sih sebenarnya? Ya. Cinta Nabi. Apakah cukup hanya bersolawat? Solawat wajib, Pak. Wajib, ya. Wajib solawat. Betul, Karena betul. itu bentuk Kecintaan. kita kepada Rasulullah SAW. Ya. Namun juga di sisi yang lain juga ada yang penting. Mengimplementasikan, menerapkan apa yang dibawa oleh Nabi. Ya, momen ya. Itulah ibadah. Ibadah ya. Yang dibawa oleh Nabi. Hukum-hukum syariat. Perintah-perintah Allah. Ya. Tahu enggak? Tanpa kita sadari sampai saat ini, aktor utamanya adalah Rasulullah. Betul. Lah kalau kita memang betul-betul mencintai Rasulullah, ikuti millahnya Rasulullah. Betul. Ajarannya Rasulullah. Iya, iya. Bukankah ajaran itu adalah risalah dari Allah Subhanahu wa taala? Betul, risalah ya, ya. Jadi kalau kita misalkan hanya sekedar duduk, kumpul hanya sebatas seremonial saja, Berselawat, bersanji. ya berjanji itu boleh, Boleh, ya. Memuji Rasulullah wajib kita. Wajib, ya. Gitu ya. Tapi implementasinya apa setelahnya itu? Ya. Maka saya bilang, ya, kalau ini tidak ada hasil, lebih baik kita pulang saja, saya tutup. Betul. Tidak masalah, saya mau dikasih apa enggak juga enggak masalah. Saya dakwah itu bukan untuk mencari rezeki. Rezeki itu Allah yang kasih. Jangan, ya. Jadi dakwah itu adalah kewajiban bagi kita, menyeru umat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cuma di akhir zaman kan banyak para dalam tanda kutip oknum-oknum Ya. yang menjadi pendakwah, bahkan pendakwah karbitan lah ibaratnya. Betul, betul. Ya. Yang memanfaatkan momen itu untuk mencari cuan. Nah, istilah anak kata zaman sekarang. Istilah katanya anak zaman sekarang itu ya. Iya, iya. Cari sekedar cuan saja, Pak, untuk Kehidupan. show up, Ya, show up ya. untuk entertain saja. Betul, betul. Nah, jadi bukan tujuannya murni untuk dakwah. Ya. Kaya itu boleh, Pak. Jadi orang kaya boleh. Betul. Nabi SAW di usia umur 24 tahun sudah menjadi saudagar yang paling muda, yang saudagar kaya termuda se-Mekah pada saat itu. Iya. Nah, jadi kaya itu boleh, ya, tapi tidak boleh memaksakan diri untuk jadi orang kaya. Tidak boleh memaksakan kata, tapi tinggal ikhtiar gitu ya. Tinggal ikhtiar saja. Dan itu kan semuanya ketetapan Allah. Ya. Kita semuanya punya bagian. Ya. Kalau kaya semua, siapa yang bakal nerima? Betul. Kalau miskin semua pula Siapa yang meminta? memberi. Memberi gitu ya. Ya, Ustadz, sangat menarik. Jadi obrolan kita pagi hari ini dengan Ustadz Andi Juliandi, ya. Andi Juliandi. Semoga ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin, amin. Sebelum kita akhiri, Ustadz, ada satu komen atau pesan terakhir Ustadz terhadap para jemaah tentang pentingnya dakwah dan mencintai Rasul ini. Baik. Baik para jamaah sekalian, para pemirsa yang
ada di rumah masing-masing atau di tempat aktivitas masing-masing, mari mulai saat ini kita berpikir bagaimana caranya kita menyerukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita untuk berbuat baik, melakukan kebaikan, melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya metode untuk bisa menyerukan kepada orang lain untuk berbuat baik, melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Pertama, mencintai Rasulullah SAW, cintai Rasulullah SAW, banyak bersolat kepada beliau. Dan yang kedua, di sisi lain juga yang juga penting, bagaimana caranya kita berupaya untuk mengimplementasikan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena dengan cara itulah kita bisa membumingkan syariat hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, insyaallah. Baik pemirsa sekalian, telah kita banyak mendengar, mudah-mudahan kita mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta juga kita mengimplementasikan dalam kehidupan kita semua. Demikianlah, insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan ini membawa berkah kita dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe di akun Aku Mataku TV dan MBR Bank Raya TV. Ya Ustadz, luar biasa. Allahumma shalli Allahumma shalli alaihi wasallam.